Preman bertato jatuh cinta pada gadis pesantren, dua dunia yang begitu berbeda. Apakah cinta cukup kuat untuk menyatukan mereka? Temukan jawabannya di sini. Simak kisahnya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota metropolitan, seorang pemuda bernama Rico tumbuh dalam gemerlap kemewahan. Lahir dari keluarga yang kaya raya, Rico memiliki segalanya. Rumah mewah di pusat kota, mobil mahal, dan akses ke semua yang diinginkannya. Namun, di balik segala kemewahan itu, ada sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan. Perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya adalah pengusaha sukses yang mengelola perusahaan besar. Kesibukan mereka membuat mereka jarang berada di rumah. Bahkan saat mereka ada di rumah pun, percakapan mereka dengan Rico tak lebih dari sekadar formalitas. Sudah makan? Jangan pulang malam. Jangan macam-macam. Kalimat-kalimat itu seperti rekaman yang terus diputar ulang, tanpa benar-benar menunjukkan kepedulian. Sejak kecil, Rico terbiasa hidup mandiri. Ia dibesarkan oleh para asisten rumah tangga dan sopir yang lebih banyak menghabiskan waktu dengannya dibandingkan orang tuanya sendiri. Pendidikan agamanya hampir tidak ada. Bukan karena ia menolaknya, tetapi karena memang tak pernah diajarkan. Bagi keluarganya, agama hanyalah pelengkap, sesuatu yang hanya diperhatikan saat ada acara keluarga atau perayaan besar. Ketika menginjak remaja, Rico mulai mencari pelarian. Ia menemukan dunia yang membuatnya merasa bebas, musik. Baginya, musik adalah tempat di mana ia bisa melampiaskan segala perasaan yang terpendam. Bersama beberapa teman, ia membentuk sebuah grup band rock alternatif yang perlahan mulai dikenal di kalangan anak muda kota. Popularitas band Rico mulai naik. Mereka sering tampil di kafe, acara kampus, dan festival musik. Dengan nama yang semakin dikenal, kehidupan Rico semakin jauh dari rumah. Ia menghabiskan malamnya di klub-klub, berpesta, dan bergaul dengan orang-orang yang hanya peduli pada kesenangan sesaat. Ayolah, Rico, hidup cuma sekali, nikmati selagi bisa. Ujar seorang temannya suatu malam di sebuah pesta. Rico tertawa sambil mengangkat gelas minumannya. Ia tahu bahwa hidup seperti ini tidak benar, tapi ia tidak peduli. Setidaknya di sini dia merasa dihargai, tidak seperti di rumah, di mana keberadaannya sering diabaikan. Ia juga mulai menato tubuhnya. Setiap tato memiliki makna yang hanya ia sendiri yang tahu. Salah satu tato di lengannya bertuliskan "Lost but free", tersesat, tapi bebas. Itu menggambarkan hidupnya yang tanpa arah, tapi ia merasa tidak terikat oleh siapapun. Namun di balik semua kesenangan itu, ada perasaan kosong yang terus mengikutinya. Setiap kali pesta selesai, setiap kali konser berakhir, ia kembali ke apartemen mewahnya dengan hati yang hampa. Suatu malam, Rico pulang dalam keadaan mabuk. Saat masuk ke rumah, ia menemukan ayahnya duduk di ruang tamu, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau pikir ini rumah atau hotel, hah?" Suara ayahnya dingin. Rico, yang masih dalam pengaruh alkohol, hanya tertawa kecil. "Kenapa, ayah? Tiba-tiba peduli?" Tamparan keras mendarat di wajahnya. Itu adalah pertama kalinya ayahnya melakukan hal seperti itu. "Kau mempermalukan keluarga," bentak sang ayah. "Lihat dirimu. Apa kau pikir hidup hanya tentang bersenang-senang?" Rico mengusap pipinya yang panas. Ia menatap ayahnya dengan mata merah, bukan karena amarah, tetapi karena sakit yang ia pendam selama ini. "Keluarga? Sejak kapan aku benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini?" Suaranya bergetar. "Kalian tidak pernah peduli padaku. Aku tumbuh sendiri, ayah. Aku harus mencari tempat di mana aku bisa merasa berarti." Ibunya yang sejak tadi diam mencoba menenangkan, tetapi Rico sudah melangkah ke kamarnya dengan emosi yang meluap-luap. Malam itu ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa keluarganya. Setelah meninggalkan rumah, Rico menyewa apartemen sendiri. Hidupnya semakin liar, tetapi karier musiknya justru semakin bersinar. Bandnya mulai mendapatkan kontrak besar, bahkan tur ke beberapa kota besar.
nama Rico mulai dikenal sebagai ikon anak muda pemberontak. Tubuhnya yang penuh tato, gaya hidupnya yang bebas, dan sikapnya yang selalu menentang aturan membuatnya semakin digemari oleh penggemarnya. Namun, setiap malam setelah konser, ia selalu kembali ke apartemen dengan perasaan kosong yang sama. Ia memiliki uang, ketenaran, dan kebebasan, tetapi ada sesuatu yang hilang. Suatu malam, ia duduk di balkon apartemennya, memandangi langit kota yang penuh dengan lampu. Apa sebenarnya yang kucari? Bisiknya pada diri sendiri. Saat Rico semakin tenggelam dalam kehidupan malam, ia mulai kehilangan arah. Musik yang dulu menjadi pelariannya kini terasa seperti beban. Ia merasa seperti robot yang hanya bermain musik untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia mulai merasa jenuh dengan kehidupan yang selama ini ia jalani. Klub malam, pesta, konser, semua itu tidak lagi memberinya kebahagiaan yang sama. Suatu hari, saat ia sedang beristirahat setelah konser, ia menerima pesan dari ibunya. "Rico, kapan kau pulang? Ayahmu sakit." Pesan itu membuatnya terdiam lama. Ia tidak tahu apakah ia harus kembali atau tidak. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ia merindukan keluarganya, walaupun mereka tidak pernah benar-benar dekat. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, ia akhirnya memutuskan untuk pulang. Ketika tiba di rumah, ia melihat ayahnya terbaring lemah di kamar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia duduk di samping tempat tidur ayahnya dan menatap wajah lelaki yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang dingin. Ayahnya membuka mata dan menatapnya. "Rico, kau pulang." Suaranya lemah. Rico mengangguk. Hatinya terasa berat. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Jangan, sia-siakan hidupmu," lanjut sang ayah dengan susah payah. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rico, bahkan setelah ayahnya mulai membaik. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar menyia-nyiakan hidupku? Perasaan itu semakin kuat saat ia mendapatkan undangan untuk tampil di sebuah acara di desa kecil. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah bertahun-tahun bergelut di dunia musik, band Rico semakin dikenal. Mereka sering tampil di kota-kota besar dan mendapatkan undangan dari berbagai acara. Meskipun di atas panggung ia terlihat seperti pemuda yang penuh percaya diri dan energik, tetapi di dalam hatinya, Rico masih merasakan kekosongan yang sama. Suatu hari, manajer band mereka, Danny, datang dengan sebuah tawaran menarik. "Bro, kita dapat tawaran manggung di sebuah acara budaya di desa kecil," kata Danny, sambil meletakkan sebuah brosur di atas meja studio latihan mereka. "Desa?" Rico mengangkat alis. "Kita kan biasa tampil di kota. Kenapa tiba-tiba desa?" "Ya, acara ini gede juga, katanya bakal ada festival selama 3 hari. Mereka undang kita buat tampil di hari puncak," jelas Danny. "Bayarannya gimana?" tanya salah satu personel band, Reno, yang merupakan drummer. Danny tertawa. "Jangan khawatir, bayarannya oke. Lagian, ini bisa jadi pengalaman baru buat kita." Rico berpikir sejenak. Ia memang sudah mulai merasa jenuh dengan kehidupan di kota. Mungkin tampil di tempat yang berbeda bisa sedikit mengubah suasana hatinya. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kita terima tawaran ini." Hari yang dinanti pun tiba. Rico dan timnya berangkat menuju desa menggunakan mobil van yang biasa mereka pakai untuk perjalanan tur. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam dari kota. Saat memasuki desa, Rico mengamati suasana sekelilingnya. Jalanan lebih sepi dibandingkan kota. Tidak ada gedung pencakar langit, hanya rumah-rumah sederhana dan hamparan sawah yang luas. Angin berhembus lembut, memberikan suasana yang jauh berbeda dari kebisingan kota. "Tempat ini tenang sekali," gumam Rico, lebih kepada dirinya sendiri. "Kita kayak masuk ke dunia lain," celetuk Andra, gitaris band mereka. "Gak ada klub malam, gak ada lampu neon, gak ada keramaian. Ya, dan kita bakal bikin tempat ini lebih hidup nanti malam," tambah Reno sambil tertawa. Mereka akhirnya tiba di sebuah lapangan besar yang sudah dihias dengan panggung dan lampu warna-warni. Di sekitar lapangan,
banyak warga desa yang sedang mempersiapkan acara, termasuk beberapa anak muda yang terlihat antusias. Riko turun dari mobil dan memperhatikan sekeliling. Ia melihat anak-anak kecil berlarian, para pedagang kaki lima yang mulai menjajakan makanan, dan orang-orang desa yang tersenyum ramah kepada mereka. "Ini pertama kalinya kita tampil di tempat seperti ini," kata Denny. "Ya, tapi ini menarik," jawab Riko. Saat mereka sedang bersiap, seorang pria paruh baya yang mengenakan sarung dan peci datang menghampiri mereka. "Assalamualaikum, Nak," sapanya dengan senyum ramah. "Waalaikumsalam," jawab Riko agak ragu. "Saya Pak Rahmat, panitia acara ini. Terima kasih sudah bersedia datang ke desa kami. Kami sangat menantikan penampilan kalian malam ini." Riko hanya mengangguk dan tersenyum kecil. "Kami senang bisa tampil di sini, Pak," ujar Denny sebagai perwakilan. Pak Rahmat tersenyum dan menepuk bahu Riko. "Nikmati suasana desa kami, Nak. Mungkin ini bisa menjadi pengalaman yang berharga." Riko mengernyit. Kata-kata itu terasa seakan memiliki makna yang lebih dalam. Setelah menyelesaikan persiapan di panggung, Riko memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia ingin melihat lebih dekat kehidupan di tempat ini. Saat berjalan di dekat masjid desa, ia melihat seorang gadis berjilbab panjang yang sedang berbicara dengan beberapa anak kecil. Ia tampak lembut dan penuh kasih sayang saat mengajarkan mereka sesuatu. Riko tidak bisa mengalihkan pandangannya. Gadis itu memiliki aura yang berbeda. Tatapan matanya lembut, senyumnya menenangkan, dan cara bicaranya penuh ketulusan. "Siapa dia?" tanya Riko kepada seorang pemuda yang kebetulan lewat. "Oh, itu Aulia," jawab pemuda itu. "Dia putri Kiai Anwar, pengasuh pesantren di desa ini. Dia sering mengajar anak-anak di masjid." "Putri Kiai?" Riko mengerutkan kening. "Iya, dia sangat dihormati di desa ini. Dia bukan cuma cantik, tapi juga cerdas dan penuh kasih sayang," tambah pemuda itu sebelum berlalu. Riko masih memandang Aulia dari kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia sudah mengenal banyak wanita, dari model, artis, hingga penggemar-penggemarnya, tapi tidak ada satupun yang membuatnya merasakan hal seperti ini. Tanpa sadar, ia tersenyum kecil. "Menarik," gumamnya. Malam pun tiba. Lapangan desa dipenuhi oleh warga yang datang untuk menonton pertunjukan. Anak-anak muda tampak sangat bersemangat, sementara orang-orang yang lebih tua hanya menonton dari kejauhan dengan ekspresi netral. Saat band Riko naik ke panggung, sorakan menggema di seluruh lapangan. Mereka membuka penampilan mereka dengan lagu andalan yang penuh energi. Namun saat Riko melihat ke arah kerumunan, matanya langsung tertuju pada sosok Aulia yang berdiri di kejauhan. Berbeda dengan yang lain, Aulia tampak tidak begitu tertarik dengan musik mereka. Ia hanya berdiri dengan tenang, mendengarkan, tetapi tidak menunjukkan antusiasme. Riko merasa tertantang. Di sela-sela lagu, ia mulai melontarkan godaan ke arah penonton, sesuatu yang biasa ia lakukan di setiap konser. "Sepertinya ada yang cantik tapi nggak menikmati acara ini," katanya sambil tersenyum. Matanya tertuju ke arah Aulia. Beberapa penonton tertawa. Beberapa lainnya menoleh ke arah Aulia yang hanya tersenyum tipis, tidak terganggu, tetapi juga tidak memberi tanggapan. Riko semakin tertarik. Ia tidak terbiasa diabaikan seperti ini. Setelah konser selesai, banyak warga desa yang datang untuk berfoto dan berbincang dengan mereka. Namun, mata Riko terus mencari satu orang, Aulia. Sayangnya, ia sudah pergi. Malam itu, saat kembali ke penginapan, mereka di desa, Riko tidak bisa berhenti memikirkan Aulia. "Kenapa aku merasa berbeda?" gumamnya sambil menatap langit-langit kamar. Selama ini, ia selalu mendapatkan perhatian dari wanita-wanita yang ia temui. Tapi Aulia, dengan sikapnya yang tenang dan acuh, justru membuatnya penasaran. "Kau kenapa, bro?" tanya Andra yang tidur di kasur sebelah. "Enggak, cuman mikir aja," jawab Riko singkat. "Tentang cewek berjilbab tadi?" goda Reno. "Kelihatan banget lu tertarik, haha." Riko hanya tersenyum tipis.
Aku cuma penasaran. Dia beda dari yang lain, ujarnya. Reno menatapnya heran. Riko yang biasanya suka cewek seksi dan bebas, sekarang tertarik sama gadis pesantren? Dunia ini emang penuh kejutan. Riko tidak membantah. Ia sendiri juga tidak mengerti kenapa perasaannya begitu. Namun, satu hal yang pasti, ia ingin bertemu. Aulia lagi. Sejak malam itu, wajah Aulia terus terbayang di benak Riko. Ia sendiri heran dengan perasaannya. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Biasanya, jika ia tertarik pada seorang wanita, ia hanya perlu bersikap sedikit lebih agresif, dan wanita itu akan dengan mudah jatuh ke dalam pesonanya. Namun, kali ini berbeda. Aulia tidak terkesan dengan ketenarannya, tidak tertarik dengan gaya hidupnya, bahkan tidak menanggapi godaannya di atas panggung. Gadis itu benar-benar kebal terhadap daya tariknya, dan justru itulah yang membuatnya semakin penasaran. Pagi harinya, saat personel bandnya masih terlelap setelah semalaman berpesta kecil di penginapan, Riko sudah terjaga lebih awal. Ia duduk di beranda penginapan, menikmati udara pagi yang sejuk. Sesekali, ia melihat ke arah jalanan desa yang mulai ramai oleh aktivitas penduduk. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri, dan melihat foto-foto dari konser tadi malam. Namun matanya tidak fokus pada itu. Ia masih memikirkan Aulia. Apa aku harus mencarinya? Gumamnya sendiri. Ia lalu teringat percakapan dengan pemuda desa semalam. Dia putri Kiai Anwar, pengasuh pesantren di desa ini. Pesantren? Riko mengerutkan kening. Ia tidak pernah masuk ke tempat seperti itu seumur hidupnya. Baginya, pesantren adalah dunia yang sangat jauh dari kehidupannya. Namun, rasa penasarannya lebih besar dari keraguannya. Ia akhirnya mengambil jaket dan keluar dari penginapan dengan satu tujuan, mencari Aulia. Riko berjalan menyusuri desa dengan langkah santai. Ia bertanya kepada beberapa warga tentang lokasi pesantren Kiai Anwar. Kebanyakan warga yang ia temui menatapnya dengan heran. Bukan tanpa alasan. Dengan pakaian kasual kota, rambut yang sedikit, acak-acakan, dan tato yang mencolok di kedua lengannya, Riko terlihat sangat asing di tempat ini. Apa urusanmu dengan pesantren? Tanya seorang bapak tua dengan nada hati-hati. Riko tersenyum kecil. Saya cuma ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini, Pak. Bapak itu mengangguk pelan sebelum akhirnya memberitahu arah menuju pesantren. Saat Riko tiba di depan pesantren, ia berhenti sejenak. Bangunan itu sederhana namun terasa damai. Ada banyak santri yang sedang membaca Al-Quran di teras, dan beberapa lainnya terlihat membersihkan halaman. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok yang ia cari. Aulia sedang berjalan ke arah masjid kecil di dalam kompleks pesantren, membawa beberapa buku di tangannya. Jantung Riko berdetak lebih cepat. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti langkah Aulia dari kejauhan. Ia melihat gadis itu masuk ke masjid, duduk bersama beberapa anak kecil, dan mulai mengajari mereka mengaji. Riko berdiri di kejauhan, memperhatikan. Ia takjub melihat bagaimana Aulia berinteraksi dengan anak-anak itu. Caranya berbicara lembut, senyumnya tulus, dan tatapannya penuh kasih sayang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Riko merasa tenang, hanya dengan melihat seseorang. Namun, lamunannya buyar ketika seorang pria tua berdiri di sampingnya. Anak muda, apa kau mencari seseorang? Riko menoleh dan mendapati seorang pria berusia sekitar 60-an dengan janggut putih dan tatapan tajam. Dari cara orang-orang di sekitar memperlakukannya, Riko langsung menebak bahwa ini pasti Kiai Anwar, ayah Aulia. Riko merasa sedikit canggung. Ia tidak terbiasa berbicara dengan orang-orang seperti ini. Saya cuma melihat-lihat, Pak, jawabnya gugup. Kiai Anwar memperhatikan Riko dari ujung kepala hingga kaki. Kau yang tampil di acara tadi malam, bukan? Tanyanya. Riko mengangguk. Kiai Anwar tersenyum tipis. Lalu, apa yang membuatmu datang ke tempat seperti ini? Riko ingin berbohong, tetapi entah kenapa, ia merasa harus jujur. Saya penasaran dengan Aulia, jawabnya tanpa ragu. Kiai Anwar tidak langsung bereaksi.
Ia hanya menatap Riko dalam-dalam, seolah sedang membaca isi hatinya. "Apa kau hanya sekadar penasaran?" tanyanya tenang. Riko terdiam. Ia sendiri tidak tahu jawaban pastinya. "Jika hanya karena penasaran, sebaiknya kau tidak membuang waktumu di sini," lanjut Kiai Anwar. "Aulia bukan gadis yang bisa didekati dengan cara biasa." Riko mengerutkan kening. "Maksud Kiai?" Kiai Anwar tersenyum samar. "Jika kau benar-benar ingin mengenalnya, kau harus memahami dunia di mana dia hidup. Dan dunia itu sangat berbeda dengan duniamu." Tanpa menunggu jawaban Riko, Kiai Anwar berlalu meninggalkannya dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Setelah percakapannya dengan Kiai Anwar, Riko merasa semakin tertantang. Ia tetap berada di sekitar pesantren hingga sore hari, berharap bisa bertemu langsung dengan Aulia. Kesempatan itu akhirnya datang. Saat matahari mulai tenggelam, Aulia keluar dari pesantren dan berjalan menuju jalan setapak yang menuju ke sawah. Riko segera mengikuti. "Aulia!" panggilnya. Aulia berhenti, lalu berbalik. Saat melihat Riko, ekspresinya tetap tenang. Tidak kaget, tidak terganggu, hanya datar. "Ya?" jawabnya singkat. Riko sedikit salah tingkah. Ia tidak menyangka Aulia akan merespons dengan begitu dingin. "Aku cuma ingin berbicara sebentar," kata Riko akhirnya. Aulia menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Silakan." Riko tidak tahu harus mulai dari mana. "Kau berbeda," katanya akhirnya. Aulia mengernyitkan kening. "Maksudmu?" "Kau bukan seperti wanita-wanita yang pernah kutemui," lanjut Riko. "Kau memiliki sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatku penasaran." Aulia tetap tenang. "Dan apa yang ingin kau lakukan dengan rasa penasaranmu itu?" Riko terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Melihat Riko tidak langsung menjawab, Aulia melanjutkan, "Riko, aku bukan bagian dari dunia yang kau jalani. Jika kau ingin mengenalku, kau harus memahami bahwa aku bukan seperti mereka yang mudah kau dekati dengan rayuan atau pesona luar. Aku hidup dengan prinsip yang berbeda." Riko mengangguk pelan. "Aku tidak ingin mengubah siapa dirimu," lanjut Aulia. "Tapi aku juga tidak akan mengubah siapa diriku hanya untuk menyesuaikan dengan dunia yang kau jalani." Riko tersenyum kecil. "Itu yang membuatmu semakin menarik." Aulia menghela napas pelan. "Jika kau benar-benar ingin mengenalku lebih jauh, kau harus lebih dulu mengenal apa yang menjadi bagian dari hidupku. Itu saja." Setelah mengatakan itu, Aulia berbalik dan pergi, meninggalkan Riko yang masih berdiri dengan banyak pertanyaan di benaknya. Setelah percakapan itu, Riko merasa semakin tertarik pada dunia Aulia. Ia tidak langsung pergi dari desa seperti yang ia rencanakan sebelumnya. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap tinggal lebih lama, mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan, pesantren, dan perlahan mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pedulikan, agama. Ia mulai menghadiri kajian di masjid, meskipun awalnya hanya untuk melihat-lihat. Namun, semakin lama, ia mulai menemukan sesuatu yang baru di sana. Ketenangan yang selama ini tidak pernah ia rasakan di kehidupan kota. Dan tanpa ia sadari, perlahan-lahan, hidupnya mulai berubah. Sejak percakapannya dengan Aulia beberapa hari lalu, Riko merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau justru buruk, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa menghilangkan Aulia dari pikirannya. Awalnya, ia pikir ini hanya rasa penasaran biasa. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin ia merasa ingin tahu lebih dalam tentang gadis itu. Ia mulai sering pergi ke sekitar pesantren, meskipun tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri di kejauhan, mengamati Aulia saat ia berinteraksi dengan para santri atau berjalan menuju masjid. Riko tidak tahu pasti mengapa ia melakukan ini. Ia hanya merasa damai melihat Aulia. Dulu, ketika ia masih hidup bebas di kota, ia tidak pernah merasakan hal seperti ini. Biasanya, jika ia menyukai seorang wanita, ia akan langsung mendekati dan menaklukkan hatinya dengan pesonanya. Tapi Aulia,
Aulia adalah dunia yang tidak bisa ia masuki begitu saja. Dan anehnya, Rico tidak keberatan. Sebaliknya, ia justru menikmati setiap momen di mana ia bisa diam-diam mengamati gadis itu dari jauh. Setiap sore, Rico sengaja datang ke desa, membeli kopi di warung kecil dekat pesantren, lalu duduk di bangku panjang sambil menatap halaman pesantren yang selalu ramai oleh santri. Ia tidak pernah masuk. Ia hanya menonton dari jauh. Kadang, ia melihat Aulia berbincang dengan anak-anak kecil, sesekali mengelus kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Kadang, ia melihatnya membantu ibu-ibu desa yang datang ke pesantren untuk sekadar bertanya tentang ilmu agama. Dan kadang, ia melihatnya berjalan sendiri menuju masjid dengan buku-buku di tangannya, seolah dunia di sekitarnya tidak mempengaruhi ketenangan batinnya. Rico tersenyum kecil. "Kenapa aku jadi begini?" gumamnya. Ia tidak pernah tertarik dengan kehidupan seperti ini. Namun sekarang, setiap harinya terasa kosong jika ia tidak melihat Aulia. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran gadis itu membawa sesuatu yang baru dalam hidupnya, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ketenangan. Suatu sore, seperti biasa, Rico duduk di bangku panjang dekat warung sambil menyeruput kopi. Matanya tetap tertuju ke arah pesantren, mencari sosok yang sejak tadi belum terlihat. Namun, tiba-tiba, sebuah suara lembut menyapanya. "Kau sedang mencari seseorang?" Rico tersentak. Ia menoleh dan mendapati Aulia berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Aku cuma minum kopi," jawabnya tergagap. Aulia mengangkat alisnya, jelas tidak percaya. "Minum kopi sambil memperhatikan pesantren setiap hari?" tanyanya santai. Rico terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aulia menghela napas dan duduk di bangku yang sama, menjaga jarak yang cukup sopan darinya. "Jika kau ingin tahu sesuatu, lebih baik bertanya langsung daripada memperhatikan dari jauh," katanya pelan. Rico menelan ludah. "Aku hanya penasaran," katanya jujur. Aulia menatapnya. "Tentang apa?" Rico berpikir sejenak, lalu berkata, "Tentangmu." Aulia tersenyum kecil. "Aku tidak sulit untuk dikenali, Rico. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang hidup dalam ajaran agama yang diajarkan ayahku. Tapi kau berbeda," kata Rico tanpa ragu. Aulia menghela napas pelan. "Jika kau ingin mengenalku, maka kau harus mengenal dunia yang aku jalani. Dan dunia itu bukan hanya tentang melihat dari jauh." Setelah mengatakan itu, Aulia bangkit berdiri. "Jadi, apa kau masih hanya ingin melihat dari jauh, atau kau ingin mengenalnya lebih dalam?" tanyanya. Rico tidak langsung menjawab. Ia hanya bisa menatap punggung Aulia yang perlahan berjalan kembali ke pesantren. Rico pulang ke penginapan dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Kata-kata Aulia terus terngiang di kepalanya. "Jika kau ingin mengenalku, maka kau harus mengenal dunia yang aku jalani." Apa maksudnya? Apakah itu berarti Rico harus mulai memahami agama? Haruskah ia mulai masuk ke dalam kehidupan yang selama ini terasa asing baginya? Ia menatap bayangannya di cermin. Seorang pria dengan tato di kedua lengannya, rambut sedikit berantakan, dan wajah yang selama ini dikenal sebagai sosok liar di dunia musik jalanan. Apakah seseorang seperti dirinya bisa masuk ke dunia Aulia? Ia tidak tahu jawabannya. Namun ada satu hal yang pasti, ia tidak ingin berhenti sampai di sini. Setelah percakapan terakhirnya dengan Aulia, Rico merasa harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-terusan hanya menjadi pengamat dari jauh. Jika ia benar-benar ingin mengenal Aulia, maka ia harus berani masuk ke dalam dunia gadis itu. Namun, masalahnya adalah, ia tidak tahu bagaimana caranya. Selama ini, hidupnya selalu bebas tanpa aturan agama yang mengikat. Ia bahkan hampir tidak pernah masuk masjid. Baginya, agama adalah sesuatu yang jauh dari kehidupannya. Namun sekarang demi Aulia, ia harus mulai belajar tentang dunia yang selama ini ia abaikan. Malam itu, Rico duduk di kamar penginapannya, termenung sambil menatap bayangannya di cermin. "Apakah aku benar-benar siap untuk ini?"
gumamnya pelan. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini tidak akan mudah. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin melakukan sesuatu bukan karena gengsi atau ego, tetapi karena hatinya berkata demikian. Pagi harinya, Riko memutuskan untuk mencoba langkah pertama, mendatangi masjid pesantren. Ia tahu bahwa ini adalah tempat di mana Aulia sering menghabiskan waktunya. Jika ia ingin mengenalnya lebih dalam, maka ia harus mencoba memahami kehidupannya lebih dulu. Dengan sedikit gugup, Riko melangkah menuju masjid. Namun, saat ia mendekati halaman pesantren, beberapa santri mulai memperhatikannya dengan tatapan heran. Tentu saja, mereka tidak terbiasa melihat seseorang seperti Riko, dengan pakaian kasual khas anak kota, rambut agak berantakan, dan tato mencolok di lengannya, berjalan menuju masjid. Namun, Riko berusaha mengabaikan tatapan-tatapan itu. Saat ia masuk ke dalam masjid, ia melihat beberapa santri sedang mengaji, dan di antara mereka berdiri seorang pria tua yang langsung dikenalnya, Kyai Anwar. Riko menelan ludah. "Apa yang membawamu ke sini, nak?" tanya Kyai Anwar dengan suara tenang. Riko menggaruk tengkuknya, merasa canggung. "Saya ingin belajar lebih banyak tentang tempat ini, Kyai," jawabnya jujur. Kyai Anwar tersenyum tipis. "Belajar tentang tempat ini atau tentang seseorang di tempat ini?" Riko terdiam. Ia tidak bisa membohongi lelaki tua itu. "Saya ingin mengenal Aulia lebih dekat." Akhirnya, ia mengakui. Kyai Anwar mengangguk pelan. "Jika kau ingin mengenalnya, maka kau harus mengenal apa yang dia cintai lebih dulu." "Apa maksud, Kyai?" "Aulia hidup dalam dunia ilmu dan agama. Jika kau ingin lebih dekat dengannya, maka kau harus belajar memahami dunia yang dia jalani," jelas Kyai Anwar. Riko terdiam. Iman. Ia tahu ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Tapi jika ini adalah satu-satunya cara untuk mendekati Aulia, maka ia siap mencobanya. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan baru bagi Riko. Ia mulai sering datang ke masjid, bukan hanya untuk melihat Aulia, tetapi benar-benar untuk belajar. Ia mendengarkan kajian yang diadakan Kyai Anwar, mencoba memahami maknanya, meskipun banyak istilah yang masih asing baginya. Ia juga mulai membaca buku-buku agama yang dipinjamkannya oleh seorang santri yang baik hati. Awalnya, semua terasa sulit, tapi semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang menarik dalam ajaran-ajaran itu. Sementara itu, Aulia mulai memperhatikan perubahan dalam diri Riko. Awalnya, ia mengira pemuda itu hanya main-main, tapi semakin hari, ia melihat bahwa Riko benar-benar berusaha. Suatu sore, ketika Riko duduk di halaman pesantren sambil membaca sebuah buku, Aulia datang menghampirinya. "Kau benar-benar serius?" tanyanya pelan. Riko mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Aku tidak tahu seberapa jauh aku bisa melangkah, tapi aku ingin mencoba." Aulia menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin Riko memang memiliki ketulusan dalam hatinya. "Kalau begitu, teruslah belajar," katanya singkat sebelum berjalan pergi. Namun, kali ini, senyum kecil tersungging di wajahnya. Dan itu cukup untuk membuat hati Riko berdebar kencang. Meskipun Riko mulai belajar tentang dunia Aulia, bukan berarti segalanya berjalan mulus. Beberapa santri di pesantren tidak begitu menyukai kehadirannya. Mereka merasa bahwa Riko hanyalah anak kota yang iseng dan tidak benar-benar serius ingin berubah. Apa dia benar-benar ingin belajar agama? Atau cuma ingin mendekati Aulia? Bisik salah seorang santri kepada temannya. "Entahlah, yang jelas dia bukan tipe orang yang cocok di tempat ini," balas yang lain. Riko bisa merasakan bahwa banyak orang masih meragukannya, tapi ia tidak ingin mundur. Ia sudah memutuskan untuk berada di sini, dan ia akan membuktikan bahwa ia tidak main-main. Namun, ada satu tantangan yang lebih besar menantinya. Suatu malam, ia menerima telepon dari seorang temannya di kota. "Riko, kau di mana? Band kita dapat tawaran besar untuk tampil di Jakarta. Ini kesempatan emas, bro." Riko terdiam.
Dulu, jika ia mendengar tawaran seperti ini, ia pasti akan langsung menerima tanpa berpikir panjang. Tapi sekarang, ada sesuatu dalam dirinya yang ragu. Aku belum tahu, jawabnya akhirnya. Apa maksudmu belum tahu? Ini Riko yang kita kenal atau bukan? Riko tidak menjawab. Ia hanya menutup teleponnya dan termenung lama. Ia kini berada di persimpangan. Di satu sisi, dunia lamanya masih memanggilnya. Di sisi lain, dunia baru ini mulai. Membuatnya nyaman. Dan di tengah semua itu, ada Aulia. Gadis yang tanpa sadar telah mengubah pandangannya tentang hidup. Malam itu, Riko tidak bisa tidur. Ia terus berpikir tentang keputusan yang harus diambilnya. Akhirnya, ia keluar dari penginapan dan berjalan menuju pesantren. Di sana, ia melihat Kiai Anwar sedang duduk di serambi masjid, seperti menunggunya. "Anak muda, kau terlihat gelisah," kata Kiai Anwar ke Riko, menghela napas. "Saya merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda, Kiai." Kiai Anwar tersenyum bijak. "Memilih jalan baru memang tidak mudah, tapi kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kau inginkan?" Riko terdiam lama, lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengutarakan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. "Saya tidak ingin kembali ke kehidupan saya yang dulu, Kiai. Saya tidak ingin kehilangan apa yang saya temukan di sini." Kiai Anwar mengangguk pelan. "Kalau begitu, bersiaplah untuk menghadapi rintangan yang lebih besar. Perubahan tidak pernah mudah, Riko, tapi jika kau sungguh-sungguh, Allah akan membimbingmu." Riko menatap Kiai Anwar dalam-dalam. Malam itu, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak akan kembali ke kehidupannya yang lama. Dan ia akan terus berjuang untuk mengenal dunia Aulia. Bukan hanya karena gadis itu, tetapi karena ia merasa ini adalah jalan yang benar untuknya. Hari demi hari berlalu, sejak Riko memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Awalnya, ia merasa asing dengan kehidupan di sini. Tidak ada kebisingan jalanan, tidak ada hiruk-pikuk konser, dan tidak ada gemerlap kehidupan malam yang selama ini akrab dengannya. Namun, semakin lama ia berada di sini, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Setiap pagi, ia terbangun bukan karena suara kendaraan atau alarm dari ponselnya, tetapi oleh suara ayam berkokok dan lantunan azan subuh dari masjid pesantren. Udara di desa ini terasa lebih segar, lebih alami. Ia mulai mengenal orang-orang di sekitar, terutama para santri dan penduduk desa yang awalnya ragu terhadapnya. Awalnya, banyak yang memandangnya dengan tatapan penuh curiga, tetapi seiring waktu, mereka mulai menerima kehadirannya. Riko juga mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana di desa. Ia belajar bagaimana membantu di dapur pesantren, ikut membersihkan halaman, dan bahkan sesekali membantu para santri kecil mengangkat air dari sumur. Sesuatu yang dulu terasa remeh baginya, kini justru memberinya kebahagiaan tersendiri. Pada suatu pagi, ketika Riko sedang duduk di bawah pohon besar di halaman pesantren, seorang santri kecil mendekatinya. "Kak Riko, ayo ikut main bola!" Riko terkejut. Ini pertama kalinya ada santri yang mengajaknya bermain. Ia menatap anak kecil itu, lalu tersenyum. "Aku boleh ikut?" "Ya, tapi jangan curang, ya." Tanpa ragu, Riko langsung bangkit dan bergabung dalam permainan bola bersama anak-anak santri lainnya. Mereka bermain di lapangan sederhana di belakang pesantren, tertawa dan bercanda seperti teman lama. Sesekali, beberapa santri yang lebih besar ikut bermain, dan bahkan warga desa yang kebetulan lewat pun menonton dengan senyum di wajah mereka. Di sela permainan, seorang santri remaja mendekati Riko dan berkata, "Kak Riko, kenapa sih kakak mau tinggal di sini? Bukannya lebih enak di kota?" Riko menghela napas pelan, lalu tersenyum. "Dulu aku pikir kota adalah segalanya. Tapi sekarang, aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan cuma tentang uang atau kesenangan sesaat." Santri itu mengangguk pelan, seolah mulai mengerti maksudnya. Di tengah semua kebersamaan itu, Riko mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan di kehidupannya yang lama kedamaian. Suatu sore, Riko sedang
duduk di serambi pesantren, sambil membaca buku yang dipinjamkannya dari perpustakaan pesantren. Saat itulah, Aulia datang dan duduk tidak jauh darinya. "Kau sudah mulai betah di sini?" tanyanya. Riko menutup bukunya dan tersenyum. "Aku rasa begitu." Aulia mengangguk pelan. "Aku melihat kau mulai banyak berbaur dengan santri dan warga desa. Itu hal yang baik." "Ya, mereka menerimaku dengan baik," jawab Riko. Aulia tersenyum kecil. "Dulu aku mengira kau tidak akan bertahan lama di sini. Tapi sekarang, aku mulai melihat bahwa mungkin hatimu memang ingin berubah." Riko menatap Aulia dengan tatapan penuh arti. Kata-kata gadis itu terasa begitu berarti baginya. "Aku tidak tahu apakah aku benar-benar sudah berubah atau belum, tapi aku merasa lebih tenang di sini," kata Riko jujur. Aulia menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, tetaplah bertahan dan terus belajar." Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi bagi Riko, itu adalah dorongan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Aulia mulai menerima keberadaannya. Namun, di balik semua kedamaian itu, kehidupan lama Riko masih mencoba menariknya kembali. Suatu malam, saat ia sedang bersiap tidur, ponselnya berdering. Ia melihat layar ponselnya dan terkejut. Itu adalah panggilan dari teman lamanya di kota. Riko menghela napas sebelum akhirnya mengangkat telepon. "Riko, bro, kau di mana? Kami semua kangen sama kau. Ayolah, balik ke Jakarta sebentar aja. Ada pesta besar, dan semua orang nungguin kau." Riko terdiam. Dulu, ajakan seperti ini pasti langsung. Ia sambut dengan antusias. Tapi sekarang ia ragu. "Aku sedang sibuk di sini," jawabnya singkat. "Serius, bro? Kau mau tinggal di desa terus? Ini bukan Riko yang kita kenal." Riko mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa teman-temannya tidak akan mengerti. "Aku cuma butuh waktu." Akhirnya ia berkata. Tanpa menunggu jawaban, ia menutup telepon dan meletakkan ponselnya di meja. Malam itu, ia merenung lama. Ia tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan. Tetapi semakin ia menghabiskan waktunya di desa, semakin ia merasa bahwa inilah tempat di mana ia seharusnya berada. Beberapa hari setelahnya, Riko mulai lebih sering ikut serta dalam kegiatan pesantren. Ia tidak hanya datang ke masjid untuk mendengarkan ceramah, tetapi ia mulai belajar berwudu, ikut sholat berjamaah, dan bahkan mulai memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Suatu hari, saat ia sedang belajar mengaji dengan seorang ustaz di pesantren, Aulia diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Ia tersenyum kecil. Siapa sangka, pemuda yang dulu hanya datang ke desa untuk menggoda dan mencari sensasi, kini mulai menemukan ketenangan. Di tempat ini, mungkin hatinya benar-benar sedang dalam perjalanan menuju perubahan. Dan tanpa sadar, Aulia mulai melihat Riko dengan cara yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, perasaan Riko terhadap Aulia semakin kuat. Ia tidak lagi hanya sekadar kagum atau tertarik secara fisik, tetapi ia benar-benar merasakan ketulusan dan kebaikan dalam diri gadis itu. Aulia adalah seseorang yang membuatnya ingin menjadi lebih baik. Hari-hari yang ia habiskan di desa dan di sekitar pesantren bukan hanya mengubah cara pandangnya tentang kehidupan, tetapi juga membuatnya lebih mengenal dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari uang, ketenaran, atau kehidupan glamor di kota, melainkan dari ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Apakah ia layak mencintai Aulia? Dan lebih dari itu, apakah Aulia dan keluarganya bisa menerimanya? Setelah berbulan-bulan mencoba mengenal kehidupan pesantren, Riko akhirnya memantapkan hatinya untuk melakukan sesuatu yang besar, menyatakan perasaannya kepada Kyai Anwar, ayah Aulia. Riko tahu bahwa ini bukan perkara mudah. Kyai Anwar adalah seorang ulama yang sangat dihormati di desa ini. Sebagai seorang mantan preman, ia merasa kecil di hadapan sosok yang begitu bijaksana dan berwibawa itu. Malam sebelum ia berniat menghadap Kyai Anwar, Riko tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas kasur di kamar kecil yang diberikan pesantren untuknya.
memandangi langit-langit sambil memikirkan banyak kemungkinan. Bagaimana kalau beliau menolakku? Bagaimana kalau beliau marah? Bagaimana kalau aku dianggap tidak pantas? Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dalam ketakutan. Jika ia ingin serius dengan perasaannya, ia harus berani menghadapinya. Dengan doa yang lirih, ia memantapkan hati. Besok aku akan bicara. Pagi itu, setelah sholat subuh berjamaah di masjid pesantren, Riko berdiri di dekat serambi masjid sambil menunggu Kiai Anwar selesai berbicara dengan beberapa santri. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Setelah melihat Kiai Anwar berjalan ke arah ruangannya, Riko memberanikan diri menghampiri. "Kiai, boleh saya berbicara sebentar?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Kiai Anwar menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. "Tentu, Nak Riko. Mari kita bicara di dalam." Riko mengikutinya masuk ke ruang tamu pesantren, di mana ada rak-rak penuh dengan kitab-kitab tebal. Ia duduk dengan tegang, sementara Kiai Anwar duduk dengan tenang di hadapannya. "Apa yang ingin kau bicarakan, Nak?" tanya Kiai Anwar dengan suara tenang. Riko menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Kiai, saya ingin berbicara tentang Aulia," ucapnya pelan. Kiai Anwar menaikkan alisnya sedikit, tetapi tetap menjaga ekspresi netral. "Apa tentang Aulia yang ingin kau bicarakan?" Riko menatap tangannya sendiri, lalu menatap Kiai Anwar dengan penuh ketulusan. "Saya mencintainya, Kiai," ucap Riko akhirnya. Ruangan itu menjadi sunyi. Kiai Anwar menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Saya tahu saya bukan orang yang baik, Kiai. Saya datang dari masa lalu yang kelam. Saya jauh dari agama. Saya tidak memiliki dasar keimanan yang kuat, seperti santri-santri di sini. Tapi, sejak saya mengenal Aulia, saya mulai berubah. Saya mulai belajar tentang agama, saya mulai memahami arti kehidupan yang lebih dalam." Riko menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Dan saya ingin menjadi seseorang yang layak untuk Aulia. Karena itu, saya datang ke sini untuk meminta restu Kiai." Kiai Anwar masih diam. Tatapannya tajam, tetapi bukan dalam arti menghakimi, lebih seperti sedang menilai ketulusan Riko. Beberapa saat kemudian, Kiai Anwar akhirnya bicara. "Kau mencintai Aulia, tetapi apakah kau tahu apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang suami yang baik untuknya?" Riko menggeleng pelan. "Saya masih belajar, Kiai." Kiai Anwar menghela napas, lalu menatap Riko dalam-dalam. "Nak Riko, aku bisa melihat bahwa kau memang ingin berubah. Namun, perubahan sejati tidak datang hanya karena cinta kepada seseorang. Perubahan sejati datang dari keinginan yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah." Riko menundukkan kepala. Ia tahu bahwa Kiai Anwar benar. "Jika kau benar-benar ingin menikahi Aulia," lanjut Kiai Anwar, "aku ingin kau membuktikan keseriusanmu." Riko mengangkat kepalanya, menatap Kiai Anwar dengan penuh harap. "Aku ingin kau benar-benar belajar tentang agama. Aku ingin kau bisa sholat dengan benar, mengaji dengan lancar, dan memahami dasar-dasar Islam sebelum kau berpikir untuk menikahi Aulia. Karena seorang suami bukan hanya kepala keluarga, tetapi juga pemimpin dalam rumah tangga." Kiai Anwar tersenyum tipis. "Jika kau benar-benar mencintai Aulia, maka kau harus membuktikan bahwa kau layak untuknya. Kau siap menerima ujian ini?" Tanpa ragu, Riko mengangguk. "Saya siap, Kiai." Ketika Aulia mendengar bahwa Riko telah berbicara dengan ayahnya, ia terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Riko akan seberani itu untuk menyatakan perasaannya langsung kepada ayahnya. Saat bertemu dengan Riko di halaman pesantren sore itu, Aulia menatapnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Jadi, kau benar-benar serius?" tanyanya pelan. Riko tersenyum. "Aku tidak akan datang ke ayahmu kalau aku tidak serius." Aulia menundukkan wajahnya, menyembunyikan rona merah di pipinya. Ia selalu melihat Riko sebagai seseorang yang keras kepala, tetapi sekarang ia melihat sisi lain dari pria itu,
sisi yang tulus dan penuh tekad. "Kalau begitu, aku harap kau bisa berhasil," ucap Aulia akhirnya. "Aku juga berharap begitu," balas Riko. Mereka saling bertukar senyum kecil sebelum akhirnya berpisah. Dalam hati, Riko tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari perjuangan yang sebenarnya. Ia harus membuktikan bahwa dirinya memang pantas. Dan untuk itu, ia siap menghadapi segala ujian. Pagi itu, Riko merasa sedikit gugup. Ia telah berjanji kepada Kiai Anwar untuk belajar agama dengan sungguh-sungguh. Namun, memulai sesuatu yang benar-benar baru tidaklah mudah, terutama bagi seseorang yang telah bertahun-tahun hidup dalam lingkungan yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Saat memasuki masjid pesantren, ia melihat beberapa santri yang duduk berkelompok, membaca Al-Quran, dan berdiskusi tentang kitab kuning. Ia menghela napas panjang. "Aku benar-benar seperti orang asing di sini," batinnya. Namun, ia tidak ingin menyerah. Jika ia benar-benar mencintai Aulia, maka ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Riko mendekati seorang santri senior yang diperintahkan oleh Kiai Anwar untuk membimbingnya. Santri itu bernama Ustaz Malik, seorang pemuda yang ramah dan berwawasan luas. "Baik Riko, hari ini kita mulai dari dasar, ya," kata Ustaz Malik sambil tersenyum. Riko mengangguk. Maka, perjalanan barunya pun dimulai. Riko sudah tahu cara sholat, tetapi selama ini ia melakukannya dengan asal-asalan. Kadang ia hanya ikut-ikutan, kadang ia melakukannya hanya sekadar formalitas. Kini, ia harus belajar sholat dengan benar. Ustaz Malik mengajarkan kepadanya mulai dari cara berwudu yang benar, tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi, hingga bacaan-bacaan dalam sholat. Pada awalnya, Riko merasa canggung. Gerakannya kaku, lidahnya sering keseleo saat membaca doa. Namun, ia tidak menyerah. Ia berlatih setiap hari, dan setelah beberapa minggu, ia mulai terbiasa. Ia bahkan mulai merasakan ketenangan saat sholat, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Jadi, begini rasanya sholat yang sebenarnya. Pikirnya suatu hari setelah menunaikan sholat Isya dengan khusyuk. Ia mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Selain sholat, Riko juga harus belajar membaca Al-Quran. Ini adalah bagian yang paling sulit baginya. Ia sama sekali tidak terbiasa membaca tulisan Arab, apalagi menghafalnya. Di hari pertama belajar membaca Al-Quran, ia merasa frustasi. Setiap kali ia mencoba melafalkan huruf-huruf hijaiyah, ia sering salah dan harus diulang berkali-kali. Namun Ustaz Malik selalu sabar membimbingnya. "Pelan-pelan saja Riko, tidak ada yang langsung bisa dalam sehari. Semua butuh proses," ujar Ustaz Malik. Riko mulai berlatih setiap hari. Awalnya ia hanya bisa membaca satu ayat dalam waktu yang lama, tetapi setelah berminggu-minggu berlatih, ia mulai terbiasa. Yang lebih mengejutkan bagi dirinya sendiri adalah, ia mulai menikmati proses tersebut. Ia mulai memahami makna ayat-ayat yang ia baca, dan itu membuatnya semakin penasaran untuk belajar lebih dalam. Meski telah bertekad untuk berubah, bukan berarti perjalanan Riko berjalan mulus. Ada kalanya ia merasa ingin menyerah. Ada saat-saat di mana ia merasa bosan, merasa bahwa ini semua terlalu sulit, merasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi orang yang religius. Suatu malam, setelah gagal menghafal surat pendek yang diajarkan oleh Ustaz Malik, ia duduk sendirian di serambi masjid, menatap langit dengan perasaan putus asa. "Apa aku benar-benar bisa berubah?" pikirnya. Di saat seperti itu, ia ingin kembali ke kehidupannya yang dulu. Ia rindu kebebasan, rindu suara gitar, rindu bermain musik dengan teman-temannya. Namun, ketika ia mengingat Aulia, ia sadar bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia menatap kedua tangannya, melihat tato-tato yang masih terpampang di kulitnya. "Aku memang belum bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa menentukan masa depanku." Dengan tekad yang baru, ia kembali bangkit dan melanjutkan perjuangannya. Suatu hari, setelah beberapa bulan belajar, Riko berhasil membaca satu halaman Al-Quran. Tanpa banyak kesalahan, ia merasa bangga dengan pencapaiannya. Saat itu, tanpa ia sadari,
Aulia melihatnya dari kejauhan. Setelah pengajian selesai, Aulia menghampirinya. "Kudengar kau sudah bisa membaca 1 halaman penuh?" tanyanya dengan senyum lembut. Riko mengangguk malu-malu. "Masih banyak salahnya sih. Tapi kau sudah berusaha sejauh ini," kata Aulia. "Aku bangga padamu." Mendengar kata-kata itu, hati Riko terasa hangat. Ia tahu bahwa ia masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh, tetapi kata-kata Aulia memberinya semangat baru. Setelah 6 bulan menjalani kehidupan sebagai santri, perubahan dalam diri Riko mulai terlihat jelas. Ia kini rajin sholat 5 waktu, mulai hafal beberapa surat pendek, dan semakin memahami ajaran Islam. Kiai Anwar yang selalu mengamati perkembangan Riko akhirnya memanggilnya suatu hari. "Bagaimana perasaanmu sekarang setelah menjalani kehidupan di pesantren, Nak Riko?" tanya Kiai Anwar. Riko tersenyum. "Saya merasa lebih tenang, Kiai. Saya merasa menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidup saya." Kiai Anwar mengangguk, lalu menatapnya dalam-dalam. "Kau sudah berubah, Riko, tapi perjalananmu belum berakhir. Perubahan bukan hanya sekadar belajar agama, tetapi juga membuktikan bahwa kau bisa konsisten dalam menjalankannya." Riko mengangguk penuh keyakinan. "Saya akan terus berusaha, Kiai." Kiai Anwar tersenyum. "Kita lihat nanti." Riko kini telah membuktikan bahwa ia serius dalam menjalani proses ini. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa tetap istiqomah dalam perubahan ini, bukan hanya demi Aulia, tetapi juga demi dirinya sendiri. Dan lebih dari itu, ia harus membuktikan bahwa ia benar-benar siap menjadi seseorang yang pantas untuk mendampingi Aulia. Sudah hampir 1 tahun sejak Riko pertama kali datang ke desa tempat Aulia tinggal. Kehidupannya berubah drastis. Jika dulu ia selalu tampil dengan jaket kulit, rambut berantakan, dan ekspresi liar khas anak jalanan, kini Riko lebih sering mengenakan baju koko atau pakaian sederhana ala santri. Wajahnya yang dulu penuh amarah dan ketidakpedulian kini tampak lebih tenang. Ia bukan lagi preman jalanan yang mengandalkan kerasnya dunia malam. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga: ketenangan batin. Di sebuah sore yang cerah, Kiai Anwar duduk di teras pesantren sambil memperhatikan beberapa santri yang sedang membaca kitab. Di antara mereka, ada satu sosok yang menarik perhatiannya, Riko. Dulu, ia hanya bisa menghafal 1 ayat dalam waktu berjam-jam, tetapi sekarang ia mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Dulu, ia tidak pernah serius mendengarkan ceramah, tetapi kini ia selalu duduk di barisan depan dan mencatat hal-hal yang penting. Kiai Anwar tersenyum tipis. Anak ini telah banyak berubah, pikirnya. Namun, ia ingin memastikan bahwa perubahan itu bukan hanya sementara. Sejak kedatangannya di pesantren, Riko tak hanya belajar agama, tetapi juga belajar mengendalikan emosi. Sebelumnya, ia adalah tipe orang yang mudah terpancing amarah. Namun, suatu hari, datanglah ujian bagi kesabarannya. Saat itu, Riko sedang membantu santri lain membersihkan halaman masjid ketika tiba-tiba seseorang dari masa lalunya datang. Bukankah ini si preman kota yang dulu sering bikin onar? Riko menoleh dan melihat seorang pria yang dikenalinya sebagai Reza, salah satu mantan anggota bandnya dulu. Reza tertawa sinis. "Serius kok, lu sekarang pakai baju koko, duduk di pesantren ngaji, ini bercanda kan?" Beberapa santri lain mulai memperhatikan situasi itu. Biasanya, jika ada yang menghina atau merendahkannya, Riko akan langsung marah. Namun kali ini, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah berubah, Za. Aku nggak seperti dulu lagi." Reza menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Lihat aja nanti, gue yakin lo bakal balik ke jalanan lagi," kata Reza sebelum pergi. Riko menghela napas panjang. Dulu, mungkin ia akan mengejar dan menghajar orang itu. Tapi sekarang, ia lebih memilih diam dan membuktikan melalui tindakan. Setelah beberapa bulan melihat keseriusan Riko dalam belajar agama, Aulia mulai menyadari sesuatu. Dulu, ia hanya menganggap Riko sebagai pemuda keras kepala yang sedang berusaha berubah. Namun,
Semakin lama ia melihatnya berjuang, semakin besar rasa kagumnya. Suatu hari, ia tanpa sadar memperhatikan Riko dari kejauhan saat pemuda itu sedang mengajar santri kecil mengaji. Ia melihat betapa sabarnya Riko dalam mengajari anak-anak itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hatinya bergetar. Apakah aku mulai menyukainya? Ia menggelengkan kepalanya cepat. Namun, wajah Riko kembali terlintas dalam pikirannya. Ia tersenyum kecil dan merasa bahwa ia mungkin telah menemukan jawabannya. Tak lama setelah perubahan besar dalam hidupnya, kabar tentang Riko sampai ke telinga kedua orang tuanya di kota. Awalnya mereka tidak percaya. Namun setelah mendapat laporan dari seseorang bahwa Riko kini tinggal di pesantren, mereka memutuskan untuk datang sendiri. Ketika melihat putranya mengenakan sarung dan baju koko, ibunya menangis. "Riko, apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Riko tersenyum lembut. "Aku hanya menemukan jalan yang lebih baik, Bu." Ayahnya, yang biasanya sibuk dengan urusan bisnis, kini memperhatikan putranya dengan tatapan takjub. "Dulu, kau selalu memberontak. Apa yang membuatmu berubah?" Riko menatap keduanya dengan mata yang penuh makna. "Aku selalu merasa kehilangan sesuatu dalam hidupku, meskipun aku punya segalanya. Tapi di sini, aku menemukan apa yang benar-benar aku cari." Ibunya menangis lebih deras. Ia tidak pernah menyangka bahwa putranya yang dulu keras kepala kini bisa berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Suatu malam, Kiai Anwar mengadakan pengajian besar di desa. Sebagai bagian dari acara, Riko diminta untuk berbagi kisah tentang perjalanannya. Ia berdiri di hadapan puluhan santri dan masyarakat desa dengan mikrofon di tangan. "Dulu, aku hidup di jalanan, penuh dengan kemarahan dan kebencian," katanya. "Tapi kemudian aku bertemu dengan seseorang yang membuatku berpikir ulang tentang hidupku. Dan akhirnya, aku menemukan bahwa ketenangan bukan berasal dari kebebasan yang tanpa batas, tetapi dari kedekatan kita dengan Allah." Suasana hening. Banyak orang yang terharu mendengar ceritanya. Aulia, yang duduk di antara jamaah, menatapnya dengan penuh kekaguman. Ia tahu bahwa Riko telah menjadi orang yang berbeda. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa hatinya kini telah memilih. Beberapa minggu setelah acara itu, Kiai Anwar memanggil Riko ke ruangannya. "Riko, aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Kiai Anwar. Riko mengangguk. "Silakan Kiai. Apa yang ingin kau lakukan setelah ini?" Riko terdiam sejenak, lalu menjawab dengan mantap. "Aku ingin tetap berada di jalan ini, Kiai. Aku ingin terus belajar, memperbaiki diri, dan jika Allah mengizinkan, aku ingin membangun rumah tangga dengan seseorang yang telah mengubah hidupku." Kiai Anwar tersenyum. "Aulia sudah lama memperhatikan perubahanmu, dan aku tahu bahwa hatinya telah memilihmu." Riko tersentak. Apa maksud Kiai?" "Aku akan menanyakan langsung pada Aulia. Jika ia setuju, aku akan merestui kalian." Hati Riko berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Jika Aulia menerima, maka perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Jika tidak, maka ia harus menerima dengan lapang dada. Kini, takdir ada di tangan Aulia. Perubahan dalam diri Riko bukan hanya sekadar transformasi fisik, tetapi juga perjalanan panjang menemukan jati diri. Dari seorang preman yang hidup dalam kebebasan tanpa batas, ia menjadi seseorang yang memahami arti ketenangan sejati. Kini, keputusan akhir ada di tangan Aulia. Apakah perjuangan Riko akan berakhir dengan kebahagiaan? Hati Riko berdebar kencang sejak pagi. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari terpenting dalam hidupnya. Setelah sekian lama berjuang untuk mengubah dirinya, hari ini ia akan menerima jawaban dari Aulia. Apakah ia akan diterima, ataukah perjuangannya hanya berakhir sebagai kenangan? Sejak pagi, Riko sudah berada di masjid pesantren, memperbanyak doa dan zikir. Ia ingin hatinya tenang, apapun hasilnya nanti. Menjelang sore,
Kiai Anwar memanggilnya ke ruangan. "Riko, duduklah," kata Kiai Anwar dengan suara tenang. Riko menurut tatapan Kiai Anwar begitu dalam, seakan sedang menimbang sesuatu yang berat. "Kau sudah banyak berubah, Riko. Aku melihat perjuanganmu. Tapi ada satu hal yang harus kau pahami." Riko menelan ludah, menunggu dengan sabar. Kehidupan rumah tangga bukan hanya tentang cinta. Ini juga tentang kesabaran, tanggung jawab, dan keimanan. "Apakah kau benar-benar siap?" Riko mengangguk dengan mantap. "Aku siap, Kiai. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi aku ingin menjalani hidup yang lebih baik. Dan jika Allah mengizinkan, aku ingin menjalaninya bersama Aulia." Kiai Anwar terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Aku sudah berbicara dengan Aulia. Sekarang aku ingin kau bertemu dengannya." Riko menunggu di beranda rumah Kiai Anwar. Tak lama, Aulia keluar dengan langkah pelan, didampingi ibunya. Mereka duduk berhadapan, dengan jarak yang cukup jauh. Aulia tampak anggun dengan kerudungnya, sementara Riko berusaha menahan kegugupannya. "Aulia," panggil ibunya lembut. "Ada yang ingin kau sampaikan?" Aulia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dan menatap Riko. "Aku sudah melihat perubahanmu, Riko," katanya pelan. "Saat pertama kali kita bertemu, aku tak pernah membayangkan bahwa kau akan menjadi seseorang yang seperti sekarang ini." Riko menahan napas. "Dan setelah semua yang terjadi, aku yakin kau memang orang yang Allah takdirkan untukku." Hati Riko seakan meledak oleh kebahagiaan. Ia ingin bersujud syukur saat itu juga. Aulia telah menerima dirinya. Kiai Anwar tersenyum melihat keduanya. "Kalau begitu, aku merestui kalian," ucapnya. Riko merasa seakan dunia berhenti sesaat. Benarkah ini nyata? Setelah sekian lama berjuang, setelah semua ujian yang ia lalui, akhirnya ia mendapatkan restu dari Kiai Anwar dan Aulia. Ia menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. "Terima kasih, Kiai. Terima kasih, Aulia." Ibunda Aulia tersenyum, sementara Kiai Anwar menepuk pundaknya. "Tapi ingat, perjalanan ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Kau harus tetap menjaga niat dan istiqomah di jalan yang benar." Riko mengangguk. "Aku berjanji, Kiai." Hari-hari setelahnya dipenuhi dengan persiapan pernikahan. Riko semakin giat belajar, semakin dekat dengan para santri, dan semakin sering membantu di pesantren. Orang-orang desa yang dulu meragukannya, kini mulai melihatnya dengan penuh penghormatan. Bahkan, teman-teman lamanya yang dulu mencibir, kini mulai mengikuti jejaknya untuk berubah. Semua ini berkat satu hal, ketulusan hati, dan akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari pernikahan Riko dan Aulia. Pagi itu, matahari bersinar cerah, seakan ikut merayakan kebahagiaan yang memenuhi hati Riko dan Aulia. Hari ini, mereka akan mengikat janji suci dalam pernikahan. Di halaman pesantren, telah disiapkan tempat khusus untuk akad nikah. Suasana hikmat dan sakral begitu terasa. Para santri, warga desa, dan keluarga dari kedua belah pihak sudah berkumpul. Riko duduk di depan Kiai Anwar dengan mengenakan baju koko putih dan sarung hijau. Wajahnya tampak tenang, meskipun dalam hatinya, ia merasa gugup. Di dalam rumah, Aulia duduk dengan anggun, mengenakan kebaya putih yang sederhana, namun begitu memancarkan keindahan. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Sudah siap, Nak?" tanyanya lembut. Aulia mengangguk dengan senyum malu-malu. Saat waktu yang dinantikan tiba, Kiai Anwar mengambil posisi sebagai wali nikah. Ia menggenggam tangan Riko dengan erat dan menatapnya dalam-dalam. Dengan mas kawin berupa seperangkat alat, solat dan cincin emas, "Apakah kau bersedia menikahi putriku, Aulia?" Riko menarik napas dalam. Bibirnya sedikit gemetar, namun ia berkata dengan lantang, "Saya terima nikahnya Aulia binti Anwar dengan mas kawin tersebut. Tunai." Sejenak, keheningan menyelimuti tempat itu. Lalu, para saksi mengangguk dan mengucapkan, "Sah." Tepuk tangan dan ucapan syukur pun menggema di seluruh halaman pesantren. Riko menghela napas lega, ia telah resmi menjadi suami dari Aulia. Sementara itu, di dalam rumah,
Aulia meneteskan air mata haru. Ia kini telah menjadi istri dari pria yang dulunya ia anggap sebagai sosok yang sulit ia pahami, tetapi pada akhirnya justru menjadi bagian dari hatinya. Setelah seluruh prosesi pernikahan selesai, malam pertama mereka sebagai suami istri pun tiba. Rico memasuki kamar mereka dengan sedikit canggung. Aulia duduk di tepi tempat tidur, menunduk malu-malu. Rico tersenyum, lalu duduk di sebelahnya. Aulia, aku ingin mengucapkan terima kasih, kata Rico. Aulia menoleh, menatap suaminya dengan bingung. Untuk apa? Untuk segalanya. Untuk tidak menyerah padaku, untuk mengajarkanku banyak hal, dan untuk menerimaku apa adanya. Aulia tersenyum lembut. Aku juga ingin berterima kasih untuk kesungguhanmu dalam berubah. Aku tahu, itu tidak mudah. Rico mengangguk. Ia menggenggam tangan istrinya dengan penuh kelembutan. Mulai sekarang, aku ingin menjadi suami yang bisa membimbingmu. Bukan hanya kau yang membimbingku. Mata Aulia berbinar. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan berbicara dari hati ke hati, membangun fondasi yang kuat untuk rumah tangga mereka. Hari-hari setelah pernikahan mereka diisi dengan kebahagiaan sederhana. Rico semakin aktif membantu di pesantren. Ia juga mulai mengajar anak-anak mengaji, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Masyarakat desa semakin menghormatinya. Mereka yang dulu meragukan ketulusannya, kini mengakui bahwa Rico benar-benar telah berubah. Bahkan, banyak pemuda desa yang termotivasi oleh kisah hidupnya. Mereka ingin belajar agama lebih dalam, ingin menjadi lebih baik, seperti Rico. Suatu hari saat Rico sedang duduk di serambi pesantren, seseorang datang mencarinya. Ternyata, itu adalah Reza, mantan anggota. Bandnya Reza tampak ragu-ragu, seakan ingin mengatakan sesuatu tapi takut. Rico tersenyum dan menyuruhnya duduk. Ada apa, Za? Tanyanya dengan lembut. Reza menghela napas panjang. Kok, aku nggak pernah nyangka lo bisa berubah sejauh ini, katanya. Aku dulu ngetawain lo, aku pikir lo cuma so alim. Tapi sekarang, gue lihat sendiri, lo bener-bener jadi orang yang berbeda. Rico tersenyum. Semua orang bisa berubah, Za. Asalkan ada niat. Reza menatapnya dengan ragu-ragu. Lo pikir, gue juga bisa? Rico menepuk pundaknya. Tentu bisa. Aku dulu sama seperti kamu. Tapi Allah Maha Pengasih. Dia selalu memberi kesempatan. Mata Reza berkaca-kaca. Ajarin gue, kok. Gue juga mau berubah. Rico tersenyum lebar. Dan itulah awal dari perubahan baru. Bukan hanya dalam hidup Rico, tetapi juga bagi teman-temannya di masa lalu. Bertahun-tahun berlalu. Rico dan Aulia dikaruniai 2 orang anak yang lucu. Pesantren Kiai Anwar semakin berkembang, dan Rico menjadi salah satu pengajar tetap di sana. Ia tak hanya mengajarkan agama, tetapi juga berbagi kisah hidupnya dengan para santri. Ia ingin mereka belajar dari pengalamannya, agar tidak terjerumus ke jalan yang salah seperti dirinya dulu. Kiai Anwar, yang semakin menua, mulai menyerahkan sebagian tugas pesantren kepada Rico. Aku melihat potensimu, Rico, kata Kiai Anwar suatu hari. Kau tidak hanya berubah, tetapi juga mampu membawa perubahan bagi orang lain. Rico tersenyum, merasa bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Dari seorang preman jalanan, kini ia menjadi seseorang yang berguna bagi banyak orang. Rico duduk di beranda rumahnya, melihat Aulia yang sedang menemani anak-anak mereka bermain di halaman. Ia tersenyum, mengingat perjalanan panjangnya. Dulu, ia hanyalah anak kaya yang kehilangan arah, terjebak dalam kehidupan yang hampa. Tapi kini, ia memiliki segalanya. Bukan harta yang melimpah, bukan ketenaran di dunia musik, tetapi ketenangan hati, keluarga yang penuh kasih, dan kehidupan yang penuh berkah. Rico menatap langit sore yang indah. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah membimbingku ke jalan yang benar.